Halo sobat hobi mancing di mana saja berada di seluruh Nusantara, khususnya di seluruh Indonesia. Kali ini kembali saya kedatangan paket dari Surabaya ya, dari Putri Fishing. Yang mana paketnya adalah sebuah reel. Ini mohon maaf nih sobat hobi mancing, ini bukan endosan ya, bukan di endorse oleh Putri Fishing, tapi ini asli saya beli sendiri. Ini reelnya reel Aika SW 6000 ya, dari Kenji. Untuk kali ini saya akan mereview reel ini, beda dari review-review saya sebelumnya. Kali ini saya akan membongkar isi dalaman reel ini karena saya agak sedikit penasaran ya dari berbagai macam reel yang embel-embelnya SW. Ternyata reel Kenji ini adalah reel yang sangat termurah. Kalau merek-merek lain ya tak usah disebutkan itu mereknya, yang memiliki embel-embel SW itu selalu kisaran harganya di atas 300, 400 sampai 500 nomor ke atas. Tapi ini sangat-sangat murah. Hanya 275.000 yang ukuran 6.000. Mari kita bongkar reel ini. SW sealnya di sini tertera 4 rubber seal, jadi 4 rubber seal ya, 4 rubber seal. Ini gua istilahnya garansi no hoax 81 ball bearing, ada di mana saja bearingnya. Sealnya pun bearingnya pun bearing menggunakan seal Japanese quality seal bearing ya. Oke, kita bongkar ini. Terutama ada handle. Oke, di sini lumayan dapat hook. Bonusnya adalah hook dari Kenji ya, ini Chinu. Size-nya nomor 7, 8 pieces, ada 3 ya. 3 bungkus. Oke. Dan ini reelnya, papelisnya atau buku panduannya tidak ada. Biasanya ada buku panduannya, ini tidak ada, mungkin sudah. Oh ya, tertera di sini. Ini lapis pelindung bobot. Nah, ini lapis plastiknya. Oke, kosong, tidak ada apa-apa lagi. Oke, kita singkirkan saja dulu. Nah, ini dia reelnya. Tentunya sudah menggunakan screw in power handle. Cukup lumayan semut. Oke, di sini keterangannya gear ratio 4,7/1, berarti untuk ini PG ya cocok lah untuk jigging. Power drag 18 kilo, wow sangat besar. Terus link capacity-nya silakan. (0,40) 220 meter, 0,45 275 meter, 0,50 140 meter. Di sini tertera drag washernya dari Carbon Tech ya. Oke, kita lihat saja betul atau tidak. Oke, di sini memang sudah menggunakan seal ya, seal karet di knopnya. Tapi ini juga nggak menjamin air tidak masuk, karena apa? Kalau air itu bisa masuk dari mana saja, namanya air, apalagi air laut. Oke, betul, ada 3 lapis Carbon Tech. Dan
3 piece ski washer, dan kayaknya sih cukup lumayan bagus ya ski washernya. Kita akan tes dia nempel magnet atau tidak. Ini sebuah pena, tapi pena ajaib. Nah, ininya masih nempel. Berarti ya hati-hati saja, karena ketika tetap air masuk. Oke, di ski washernya tidak sama sekali nempel ya. Oke, ini biasa saja, apa krikernya dari repair biasa. Nah, setelah kita tahu di sini ada sealnya, coba kita lihat seal di mana saja. Oke, di sini sudah ditopang sebuah bearing dan ada ya di sini satu seal ditemukan, seal kecil ya tapi ya. Nah, ini dia seal. Oke, satu bearingnya bearing tertutup, betul, seal bearing, dan kriker ya biasa saja. Di sini ada satu seal. Nah, ini yang kadang-kadang kita anggap sepele ya, ini sebenarnya pintu utama kalau bisa dibilang ketika sebuah reel tersiram dari knop spool atau masuk dari areal atas. Kalau tidak ada seal, dia bisa langsung mengakses ke pinion atau ke dalam mensap. air akan masuk dari sini. Tapi ini dia sudah menggunakan seal, ya cukup lumayan untuk melindungi. Sebab jangankan reel seharga semurah ini ya, istilahnya kayak reel high-end atau reel mahal, itu tetap jika terendam ekstrim akan tetap kemasukan air. Jadi fungsi seal ini adalah menahan atau menekan sesedikit mungkin air masuk ke dalam komponen dalam reel. Oke, ditemukan satu seal di sini. Oke, dengan harga yang bukan relatif ya, kalau menurut saya udah sangat betul-betul sangat murah. Ini sudah menerapkan seal. Nah, itu yang baru ditemukan di area itu, baru 2 seal ya, 3 seal dengan seal yang melapisi bearing. Oke, pada mur dari rotor kuningan biasa. Dan di sini ada cover one way. Nah, bayangkan kalau tidak ada cover one way. Ini jenis rotornya adalah air rotor, ada lubang-lubangnya ya. Kalau dia sempat tidak menggunakan cover one way ini, dia akan tersiram dan langsung mengakses ke bagian rotornya. Ini 81 ball bearing, di mana saja bearingnya yang disematkan kita lihat nanti. Ada di mana saja. Kita buka perlahan saja, tidak usah dicepat-cepatkan, biar semua tahu bahwa di reel Kenji Aika 6000 ini yang harganya betul-betul sangat terjangkau, bukan
kalau menurut saya bukan terjangkau lagi ya. Misalnya pemula-pemula pun yang untuk mau zigging atau teknik dasaran ya, kumpulkan uang mungkin satu bulan atau seminggu 10.000 sehari bisa mendapatkan reel Kenji Aika ini. Nah, ini masih nempel magnet ya, maka kita harus berhati-hati selalu melakukan pengecekan. Ini pun sama, dan di mensatnya tidak sama sekali, bautnya pun tidak sama sekali yang di baut one way. Oke, dan ini lumayan bearing one way nya sudah tertutup juga seperti ini. Yuk, kita akan melakukan pembongkaran dari roller dulu, body nanti belakangan. Di one way sudah menggunakan satu bearing, dan bearingnya bearing tertutup seal. Oke, kita masukkan, dan one way nya bisa dilepas di bearing rollernya itu bearing tertutup, dan sepertinya ini stainless ya, rollernya ini stainless. Arambelnya cukup lumayan besar. Oke, kita akan lihat coil spring gate nya. Nah, kalau Anda membuka ini harus berhati-hati karena bisa saja ini lari dan terpental ya. Nah, di sini ternyata coil spring guide-nya masih menggunakan plastik ya. Tapi kalau bagi saya ini tidak masalah ya, no problem, karena saya sering membuat atau memodifikasi coil spring guide ini, karena saya temukan di beberapa reel mahal sekalipun seperti Shimano atau Daiwa, terkadang dia masih menggunakan coil spring guide yang berbahan dari plastik. Maka dari itu saya selalu membuat dan menyiapkannya untuk season penggantinya terbuat dari besi stainless ya. Mungkin sobat-sobat hobi mancing yang memiliki reel atau pernah menemukan atau merasa tidak puas untuk dari durability pemakaian kita ya, komponen plastik tentu tidak akan bisa mengalahkan yang komponen logam besi ya. Maka dari itu saya membuatnya sendiri dengan mencocokkannya atau menjiplaknya daripada yang coil sebelumnya. Ini saya buat dari as mensap ya, as mensap, hanya bermodalkan kikir, atau jika Anda memiliki gerinda kecil, gerinda yang seperti digunakan oleh para pencetak gigi atau servis gigi. Nah, ini kita buat sendiri seperti ini. Nah, ini sudah saya buat ya lumayan banyak ya, karena saya juga biasa ada servis-servisan dari teman-teman yang datang untuk nyervis, dan ini saya pergunakan untuk menggantinya. Mudah saja membuatnya, yang penting kita kreatif. Oke, ini bisa kita ganti dengan coil spring guide yang sudah kita bikin. Mudah-mudahan cocok. Mungkin dari yang saya temukan itu saja yang sedikit tidak memuaskan ya, dari coil spring guide-nya berbahan masih plastik. Oke, di sini pernya berbentuk seperti ini ya, standar lah umumnya, dan ini pun sudah menggunakan besi. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, kita mau mengecek di bagian
roller dari knopnya ya, aluminium knop. Ya, aluminium knob. Nah, ini bisa dibuka ya. Jadi enak kita kalau mau mengganti-gantikannya. Nah, di sini sudah bearing, menggunakan sebuah bearing ya. Bearingnya seal juga ya, tertutup, tapi tidak menutup kemungkinan karena ini di area luar. Kita harus rajin mengeceknya dan memberikan pelumas ulang atau grease yang size-nya diperuntukkan untuk ini. Nah, ini satu, di dalam ini satu bearing. Satu bearing dan bearing tertutup juga. Oke, kita masukkan kembali. Tidak dianggap penting untuk di ini. Oke. Jadi sebuah keuntungan memakai bearing, tapi juga kita harus tetap berhati-hati, sering mengecek, karena bearing jika sudah termasuk kemasukan air laut atau water itu sudah pasti terjadi korosi juga dan bearing akan stuck atau macet. Seal di sini saya baru temukan 1, 2 di knob, 3. Nah, jadi 3 seal. Di mana lagi? Nah, di sini 1. Nah, di sini 1 ya, 4. Berarti pora bersih betul 4. Tidak menutup kemungkinan masih ada lagi, coba kita cek. Nah, di sini 1 ya, seal. Nah, dia ini 1 seal, 1 seal ya, seal karet. Nah, berarti di sini ada jumlahnya ada 5 seal ya, bukan 4 sampai ya, berarti ya lebih 1 daripada ketentuannya pora bersil. Di sini ada 5 ditemukan, 1, 2, 3 di knob, 4 dan 5 ditutup trap gear tadi. Oke. Sebuah benefit atau keuntungan bagi Real Kenji ini yang harganya sangat murah, ternyata sudah memperhatikan dari aspek segi sealnya. Tapi sayang di sini masih belum ya. Nah, ini bearingnya ditopang 1 bearing di one way. Is okay. Istilahnya itu sebuah benefit juga. Dan ini kita harus sangat berhati-hati ya ketika membuka ini, karena ini sangat kecil dan bisa saja terjadi melompat. Nah, jadi kita harus sangat berhati-hati. Ini dia one way dan bearing way. Nah, di sini pinion gear tentu kuningan. Nah, di sini di bawah one way-nya ada 1 bearing, ditopang 1 bearing, dan di atas one way-nya pun ditopang 1 bearing. Oke, dan bearingnya tertutup semua ya. Bearing tertutup, seal tertutup tentunya. Oke.
sebuah benefit kembali. Tentu dengan ditopang 2 bearing di atas dan di bawah itu akan menambah smoothnya putaran sebuah reel. Kita menuju ke komponen body, istilahnya komponen reel yang ada di dalamnya. Seperti apakah? Dan dari baut-bautnya ini pun ya tidak menempel magnet, karena kalau yang lain nempel magnet ya tetap nempel magnet ya seperti ini. Tapi kalau yang tidak nempel magnet ya tidak nempel magnet. Nah, itulah sebuah keuntungan juga, karena ya ini areal yang sangat terbuka ya di luar. Kalau dia nempel magnet tentu cepat korosi kalau terkena air laut. Baru dan ini biasanya ini agak berbeda ya. Biasanya reel itu di bagian sininya yang hand gripnya ini tertempel atau lekat. Nah, di Kenji Aika ini tidak, ternyata di bagian covernya, bagian penutup ininya gini. Nah, ini satu bearing ditemukan menggunakan seal juga, bearing tertutup. Nah, ini di komponen dalamnya seperti main shaft, dia sudah ditopang oscillation-nya di slider guide, ditopang slider guide-nya ditopang sebuah ini ya, slider guide dari oscillation guide-nya. Nah, itu kita lihat, dan ini main shaft-nya cukup lumayan besar. Main shaft cukup lumayan besar. Tentu kalau yang besar, main shaft besar itu akan lebih menambah kekuatan. Dan ini menggunakan guide ya, oscillation slidernya. Oke, itu sebuah benefit juga. Ini zinc, tapi kalau saya lihat kalau asnya ini stainless sepertinya ya, asnya stainless. Nah, ini untuk gearnya lumayan tebal dan warnanya ini saya kurang paham nih ya apakah ini, tapi kalau dilihat sih masih tetap zinc ya, cuman agak sedikit berbeda saja gitu, agak sedikit mengkilat nih ya. Tapi dan ini gear oscillation-nya pun cukup lumayan tebal. Oke. Nanti kita amati istilahnya bahan yang terbuat dari zinc atau stainless atau kuningan tentu lebih kuat stainless dan kuningan ya, tapi ya cukup lumayan ya. Kita harus legowo juga berlapang dada dengan reel seharga murah seperti Kenji Aika ini. Benefit atau keuntungan ada beberapa yang sudah di-upgrade dari ski washer, drag washernya menggunakan carbon tag dan sudah rubber seal. Ini adalah reel SW yang termurah kalau menurut saya. Kita lihat di oscillation
ada bearing atau tidak. Nah, ternyata belum pakai bearing ya, tapi oke. Kalau mau pakai bearing tentu lebih smooth lagi putarannya. Dan ini bearing tertutup satu, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bearing ditemukan. 7, 8 ya, plus 1 dengan bearing one way nya atau one way. Oke, jadi betul ya, no hoax gitu. 8 plus 1 jadi 9. Sealnya di sini saya temukan malah 5 seal ya, bukan 4 rubber seal. Oke sobat hobi mancing, nah jadi inilah review dari reel Kenji Aika SW 6000. Nah, di luar dugaan ya, ternyata reel semurah ini ya sudah memperhatikan dari embel-embel FV-nya itu 5 rubber seal, dan rag washernya sudah menggunakan carbon tag. Ada beberapa bahan pun yang komponen pun yang tidak menempel magnet. Yang sedikit saja yang kurang memuaskan itu ada di coil spring guide-nya yang masih menggunakan bahan plastik seperti ini. Tapi is okay kalau bagi saya gitu kan, tidak masalah karena saya suka mengganti dan memodifikasi atau membuatnya sendiri dari bahan-bahan reel yang sudah tidak terpakai juga, seperti reel murah yang sudah rusak atau tidak bisa diservis lagi, itu bisa digunakan dari bahan komponennya adalah di main shaft-nya untuk membuat coil spring guide-nya. Oke, jadi untuk menghemat waktu dan durasi video, saya akan skip saja untuk pemasangannya supaya bisa digunakan kembali, dan akan saya rangkai kembali. Oke sobat pemancing, pemasangan sudah selesai dan reel ini bisa digunakan kembali untuk memancing, tentunya dengan embel-embel saltwater tadi bisa digunakan di air laut. Kalau saya lihat dari spoolnya ini cocok untuk jigging ya, main dasaran, karena bentuknya untuk casting tentu ini terlalu besar. Dari bentuk spoolnya pun ini seperti tidak ARC ya, untuk lemparan, kalau untuk casting tentu tidak bisa. Oke, ini dia bunyi dragnya. Dia sudah bisa digunakan kembali. Nah, itulah hasil dari review saya dan sekaligus melakukan pembongkaran tentang reel Kenji Aika SW 6000 ini. Oke, bagi sobat hobi mancing yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Ini sangat smooth sekali ya putarannya. Yang belum bergabung silahkan bergabung. Dibantu like, share, dan subscribe. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak terhadap sobat hobi mancing yang sudah mendukung channel saya, yaitu channel AM Riyandi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Kalau saya mungkin suatu saat akan melakukan pembongkaran reel dengan merek-merek lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.